Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kurniawan, MPM 720-309. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang MSDM, tentang sistem informasi SDM. Pengertian: Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau HRIS adalah sebuah sistem berbasis komputer yang berfungsi mengatur, menganalisa, dan mengelola sumber daya manusia sehingga diperoleh informasi yang tepat guna pengambilan keputusan. Dengan kata lain, sistem informasi SDM merupakan sebuah sistem untuk merangkap beberapa aktivitas yang bisa berhubungan dengan human resources, akuntansi, manajemen karyawan, kehadiran, hingga payroll. Sehingga selain menghemat waktu, penerapan sistem HR yang baik juga bisa dianggap efektif secara biaya. Adapun pengertian sistem informasi SDM menurut para ahli. Yang pertama, menurut Davis tahun 2010, sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, menurut Engrini dan Irviani tahun 2017, menjelaskan bahwa informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima. Selanjutnya, menurut Mulyanto tahun 2009 menyatakan sistem informasi merupakan suatu komponen yang terdiri dari manusia, teknologi informasi, dan prosedur kerja yang memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, menurut Gordon B. Davis dalam Zakiyuddin tahun 2011 mendefinisikan sistem sebagai seperangkat unsur-unsur yang terdiri dari manusia, alat, konsep, dan prosedur yang dihimpun menjadi satu untuk maksud dan tujuan bersama. Dan yang terakhir, menurut Brass dan Strater menyatakan bahwa informasi adalah pengumpulan atau pengolahan data untuk memberikan pengetahuan atau keterangan. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaat dari sistem informasi SDM yang pertama adalah meningkatkan efisiensi. Kedua, manajemen data. Tiga, meningkatkan produktivitas. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Diterapkannya teknologi dalam suatu sistem tentunya mampu meningkatkan sisi efisiensi perusahaan, baik itu dari sisi performa hingga waktu. Prosesnya akan lebih cepat dan juga mudah, seperti proses pengajuan cuti ataupun jadwal keluar dari tim sales. Semuanya bisa dilakukan oleh aplikasi. Seluruh hal tersebut sudah dibuat secara otomatis sehingga akan memudahkan tim HR perusahaan. Kedua, manajemen data. Manfaat selanjutnya dari sistem informasi SDM adalah manajemen data yang lebih baik. Dengan menggunakan sistem informasi SDM, maka tim HR sudah tidak perlu lagi menyimpan ribuan data berkas secara manual dan pusing-pusing dalam mencarinya. Seluruh data tersebut tersimpan di suatu tempat sehingga akan lebih mudah untuk dilacak dan diperbarui. Dan yang terakhir, meningkatkan produktivitas. Manfaat yang satu ini berhubungan erat dengan efisiensi yang ada pada poin pertama. Bila perusahaan sudah berhasil memangkas waktu dalam seluruh urusan yang sifatnya manual, maka karyawan pun bisa melakukan pekerjaan lainnya atau bisa lebih fokus dalam menerapkan strategi demi mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, model sistem informasi SDM. Model sistem informasi SDM bisa kita lihat dari sisi input, proses, dan juga outputnya. Dari sisi input, sistem informasi SDM terdiri dari 3 sistem, yakni subsistem SIA atau sistem informasi akuntansi, 2 subsistem penelitian sumber daya manusia,
3. Subsistem intelijen SDM. Yang pertama, sistem informasi akuntansi. Subsistem ini akan menyediakan data terkait akuntansi untuk HRIS, sehingga akan ada basis data yang terdiri dari informasi lengkap terkait sumber daya manusia, baik itu yang berhubungan dengan finansial ataupun non-finansial. 2. Sistem penelitian sumber daya manusia. Di dalamnya akan menghimpun data terkait proyek penelitian tertentu, seperti penelitian suksesi, analisis, evaluasi jabatan, serta penelitian keseluruhan karyawan. 3. Subsistem intelijen SDM, menghimpun data yang berhubungan dengan SDM organisasi yang mencakup berbagai hal di bawah ini. Yang pertama ada intelijen pemerintah, intelijen pemasok, intelijen serikat, intelijen masyarakat global, intelijen masyarakat keuangan, intelijen kompetitor. Yang pertama, intelijen pemerintah. Pemerintah akan menyediakan data dan juga informasi agar pihak perusahaan bisa menerapkan berbagai peraturan terkait ketenagakerjaan masyarakat. Kedua, intelijen pemasok. Pihak pemasok akan menyediakan berbagai data serta informasi untuk kebutuhan perekrutan karyawan baru. 3. Intelijen serikat pekerja. Seluruh data dan informasinya akan digunakan dalam berbagai hal pengaturan kontrak kerja antara serikat pekerja dan juga perusahaan. 4. Intelijen masyarakat global. Informasi yang ada di dalamnya akan menjelaskan hal terkait sumber daya lokal, seperti pendidikan dan juga perumahan. Informasi tersebut bisa digunakan oleh karyawan serta komunitas agar bisa terintegrasi dengan baik. 5. Intelijen masyarakat keuangan. Seluruh data dan informasi terkait ekonomi untuk perencanaan personil. Dan yang terakhir, intelijen kompetitor, merupakan intelijen yang memberikan informasi terkait kegiatan personalia yang berasal dari perusahaan pesaing dan informasi karyawan yang bisa saja Anda rekrut. Selanjutnya, fungsi. Adapun fungsi sistem informasi SDM, setidaknya terdapat 4 kegiatan utama yang merupakan fungsi dari sistem informasi SDM sebagai berikut. Pertama, perekrutan dan penerimaan SDM. Dengan adanya sistem ini, maka tim HR akan terbantu dalam mengorganisasikan perolehan dan data pada proses perekrutan karyawan baru. Tim HR tentunya harus mampu mengikuti tren terbaru terkait peraturan pemerintah yang bisa berdampak pada praktik ketenagakerjaan dan menginformasikannya ke pihak manajemen agar mampu menyesuaikan kebijakan yang berlaku. 2. Pendidikan dan pelatihan. Ketika seseorang bekerja dalam suatu perusahaan dengan waktu tertentu, maka tim HR bisa mengatur seluruh program pelatihan dan pendidikan yang diperlukan agar tingkat pengetahuan dan kemampuan kerja karyawan tersebut meningkat, serta memberikan dampak positif untuk perusahaan dan karyawan tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, manajemen data. Tim HR bisa menyimpan seluruh data yang berkaitan dengan karyawan dan memprosesnya agar bisa menjadi informasi yang diperlukan untuk penggunanya. Dan yang terakhir, pemutusan hubungan kerja dan administrasi tunjangan. Seorang karyawan yang bekerja pada suatu instansi perusahaan pasti akan menerima paket tunjangan. Nominalnya akan diberikan berdasarkan ketentuan perusahaan serta performa karyawan, baik itu dari pekerjaan, kehadiran, dan lain sebagainya. Seluruh informasi ini bisa diperoleh dengan menggunakan informasi SDM. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.